agar kita dimudahkan Allah dalam memahami pelajaran hari ini, saya ingin ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu agar diberi kelancaran saat memahami materi. Doa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Kita taruh bersama. Keitaro, kemana Keitaro? Sakit. Sakit. Lalu? Siva kemana? Izin. Lalu? Mas Pak. Saya catat dahulu. Masih ingat tidak? Minggu lalu kita belajar tentang apa ya anak-anak? Laju reaksi. Ada tulisan apa di situ? Apa definisi dari laju reaksi? Coba siapa yang masih ingat apa definisi laju reaksi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Ya silahkan Riza. Reaksi dari suatu Kecepatan reaksi dari suatu laju reaksi itu didefinisikan sebagai apa kemarin? Banyaknya konsentrasi reaktan yang bereaksi per satuan waktu, seperti itu. Baik, berikutnya ya, masih ingat tidak ada yang disebut faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Siapa yang bisa menyebutkan 4 faktor itu? Angkat tangan. Riza silahkan. Katalis, oke, baik. 1 Riza sudah betul. Katalis. Sultan? Suhu. 2 betul. Safira silahkan. Luas permukaan. 3 betul. Kemudian kurang 1 apa? Ini konsentrasi. Itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baik, sekarang perhatikan gambar yang ada di layar slide ini. Ada gambar apa itu anak-anak? Lambung. Silahkan Riza. orang lagi terkena penyakit gastritis. Orang yang lagi terkena penyakit gastritis. Adakah yang di sini pernah mengidap penyakit gastritis? Gastritis itu nama lain dari mah. Apa itu? Ada yang pernah punya sakit mah atau merasakan sakit mah? Oh, Riza pernah. Yang tinggi kalau angkat tangan nggak kelihatan. Oh, banyak ya yang pernah sakit mah. Bagaimana rasanya? Ada yang bisa menceritakan ke ibu? Gimana? Sultan silahkan. Perih berarti. Perutnya perih, kemudian mual juga? Mual terus kayak tusuk-tusuk. Kayak ditusuk-tusuk, begitu ya? Ya, terima kasih Sultan atas apa informasinya ya. Nah, lalu apa hubungannya gastritis dengan yang akan kita pelajari pada hari ini ya? Ini hubungannya. Jadi pada hari ini kita akan belajar 2 hal ya. 2 hal ini apa? Yang pertama, melalui data hasil percobaan, siswa mampu menjelaskan faktor luas permukaan dalam mempengaruhi laju reaksi. Jadi di samping kamu mampu menjelaskan, kamu juga diharapkan mampu untuk menganalisis. Menganalisis apa? Menganalisis itu berarti melakukan pengamatan ya. Kemudian nanti merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, kemudian melakukan percobaan, dan terakhir kamu akan sampai pada suatu kesimpulan. Sampai sini, adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ya? Apa ini? Yuk membaca. Bu, kok banyak tulisannya? Saya ingin minta bantuan 1 anak untuk membaca dengan keras. Gastritis atau yang biasa dikenal dengan mah merupakan salah satu penyakit yang banyak terjadi di Indonesia. Itu pun yang dialami Nasya. Gastritisnya kambuh di malam hari, sedangkan besok pagi adalah hari pertama pelaksanaan ujian semester. Berdasarkan materi mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang telah kalian pelajari, coba bantulah Nasya dalam memilih obat untuk penyakitnya agar Anda sembuh sehingga besok pagi yang bisa mengikuti ujian semester di sekolah. Terima kasih Sultan sudah dibantu untuk membacakan. Bang saja Nasya itu salah satu teman kalian di IPA 2 ini ya. Apabila masalah yang dihadapi Nasya tadi dibuat dalam suatu rumusan masalah yang baik ya. Namanya rumusan masalah berarti suatu masalah yang harus kita peroleh
jawabannya, sehingga harus dibentuk dalam kalimat pertanyaan, bukan pernyataan. Coba, siapa yang punya ide untuk membuat suatu rumusan masalah dari yang dialami Nasya ini? Silakan Riza. Bagaimana solusi terbaik yang bisa diberikan untuk Nasya agar Nasya dapat pulih? Ada lagi? Apabila rumusan masalahnya dikaitkan dengan obat, bentuk obatnya bagaimana? Kan tadi dia bermasalah di bentuk obatnya kan? Ya, kira-kira bagaimana kalimat rumusan masalahnya? Yang lain? Oh silakan Sultan, ada ide lagi dia. Bagaimana jika wujud obatnya itu berbentuk sirup? Bagaimana jika wujud obatnya berbentuk sirup? Baik, terima kasih Sultan, sudah punya 2 ide dia. Ada lagi? Ya, kita bahas ya. Kalau Bu Ninin punya rumusan masalah begini bagaimana? Bagaimana bentuk obat itu berarti kaitannya sama apa? Luas permukaan? Ya. Bagaimana luas permukaan obat yang tepat? Ya, yang cocok untuk Nasya. Cocok untuk Nasya itu yang cepat bereaksi atau yang lama bereaksinya? Yang cepat bereaksinya itu rumusan masalahnya. Dari sini paham? Ya. Sekarang berikutnya. Nah, ini awal tadi kan saya sudah menyampaikan ya bahwa kita akan melakukan percobaan dan ini dilakukan secara berkelompok. Kelompok 1 ada Muzayyanatul, Casa, Ardinia, Ainuliza, dan Nisa. Perhatikan begini, kelompok 1 di depan agak ke sini ya, kelompok 2 di belakangnya sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di tengah sana ya. Silakan berkumpul dengan kelompok dalam waktu 5 menit tanpa suara. Silakan. Nah, sekarang saya akan membagikan lembar kerja siswa ya. Baik, bisa perhatikan ke depan dahulu ya. Nah, tadi kan kalian sudah mendapatkan rumusan masalah semua ya. Di halaman 5 itu ada kolom hipotesis. Silahkan kalian menuliskan hipotesis yang kalian temukan di kolom LKPD ini. Kemudian setelah itu silahkan kalian menulis variabel-variabel percobaannya. Variabel itu ada berapa macam variabel? 3. Ada apa saja? Manipulasi, respon, dan kontrol ya. Berikutnya di baliknya halaman 6 ya. Di situ ada tabel alat dan bahan serta langkah percobaan. Silahkan diisi bagaimana kira-kira langkah percobaan yang tepat ya untuk disampaikan ke Nasya. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 7 ada penyajian hasil penyelidikan. Di situ kalian diminta untuk menuliskan hasil percobaannya ya. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan analisis terkait percobaan yang telah kalian lakukan. Di situ silakan dijawab ya secara berkelompok berdasarkan hasil percobaan. Kemudian bagian akhir ada kolom simpulan di halaman 8. Silakan diisi simpulan terkait hasil percobaan. Tugasnya banyak ya, sehingga tolong dimaksimalkan ya kerja sama anggota kelompok. Pastikan tiap kelompok pembagian tugasnya rata, sehingga tidak ada kelompok yang tidak mendapat tugas apa-apa. Paham anak-anak dari sini? Yang pakai jasa, yang memegang larutannya ya. Kalau itu diaduk, ini juga diaduk, samakan perlakuannya. Baik, silahkan duduk bagi yang sudah selesai, duduk di kelompoknya masing-masing. Tadi kalian kan sudah dijelaskan ya bahwa nanti kita akan melakukan presentasi. Setiap kelompok dapat waktu 5 menit untuk presentasi. 3 menit untuk memaparkan ya, kemudian 2 menitnya 2 sampai 4 menit lah ya, itu untuk tanya jawab atau berdiskusi. Paham dari sini? Paham. Ya, untuk yang pertama hipotesisnya saya menemukan yaitu konsumsi obat mah dengan cakar dipunya cenderung tidak menimbulkan kenaikan asam lambung dibandingkan konsumsi obat dengan cakar tablet langsung ditelan. Hal ini
disebabkan apabila obat dikonsumsi dengan cara ditelan, maka obat tidak langsung bekerja sehingga efektivitasnya berkurang atau lebih lambat. Sedangkan obat antasida dikunyah atau dihisap, obat tersebut sudah bekerja sejak melewati kerongkongan bersama dengan esofagus untuk menetralkan pH ketika sampai di lambung. Berkaitan dengan laju reaksi, semakin besar luas bidang sentuh, maka laju reaksi juga akan semakin cepat. Hal ini disebabkan jumlah tumbukan antar partikel itu atau antar bidang sentuh semakin banyak terjadi. Jadi saya menyarankan obat yang dikonsumsi oleh NASA itu berbentuk seperti serbuk. Alias dikunyah dulu. Ya. Agar apa? Agar reaksi yang ditimbulkan semakin cepat. Silakan yang mau menanggapi atau bertanya. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Jadi sini saya belum bertanya, tapi saya mau menanggapi ini. Kalau di sampean tadi itu kan yang serbuk tadi berapa menit? 2 menit 15 detik. Sampai 15 detik, dan yang pada tadi kan 6 menit ya. Tapi kok di sini ini yang serbuk malah 3 menit dan yang padutan tadi 4 menit. Kira-kira apa yang membuat beda gitu? Terima kasih. Oh, yang serbuk tadi 3 menit ya? 3 menit. Mungkin pas ditumbuknya kurang halus. Tapi intinya lebih cepat mana? Lebih cepat yang serbuk. Berarti simpulannya sama kah beda Sama kira-kira? kan? Oh, bagus. Baik, silahkan bisa diakhiri untuk presentasi kelompok 4. Baik, kami tutup presentasinya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah dapat simpulan ya anak-anak terkait masalah yang dihadapi Nasya, bahwa ternyata Nasya sebaiknya meminum obat dalam bentuk apa? Serbuk atau dikunyah, agar reaksi di lambung terjadi dengan cepat sehingga dia bisa masuk sekolah besoknya untuk mengikuti ujian seperti itu. Nah sekarang silahkan ditutup LKPD-nya ya, kumpulkan ke depan. Soal tesnya bisa diakses melalui e-modul yang tadi kalian scan. Ini barcode-nya. 15 menit dari sekarang. Yang sudah, silakan dirapikan mejanya kembali. Kan tadi sudah mengerjakan, kemudian juga sudah melakukan praktikum. Silakan mejanya dirapikan kembali dan usahakan duduknya menghadap ke depan yang sudah. Yuk, baik, sudah ya anak-anak, kita sudah tahap akhir kegiatan pembelajaran ya. Jadi hari ini apa saja yang sudah kalian kerjakan? Siapa yang bisa bercerita? Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Saya Ibu. Silakan, Riza. Hari ini Ya. kita sudah mempelajari tentang laju reaksi. Laju reaksi. Terima kasih Riza. Silahkan duduk kembali. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai faktor luas permukaan yang mempengaruhi laju reaksi. Ternyata apa simpulannya? Semakin apa luas permukaan, semakin bagaimana lajunya? Silahkan yang bisa angkat tangan. Silahkan Michelle, berdiri. Semakin besar luas permukaannya, semakin cepat laju reaksi. Semakin besar luas permukaannya, maka laju reaksinya semakin cepat. Tepat sekali, benar ya yang disampaikan oleh teman kalian Michelle. Jadi seperti itu anak-anak ya, kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Alhamdulillah semuanya sudah bekerja dengan baik, baik itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Semuanya juga sudah menemukan solusi yang tepat yang bisa disarankan untuk Nasya, seperti itu ya. Sekarang tidaklah saatnya kita untuk mengakhiri pembelajaran sebagai rasa syukur kita karena kita sudah bisa memahami pelajaran dengan mudah ya. Saya ingin satu yang memimpin berdoa, ketua kelasnya silakan. Mengakhiri pelajaran pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Aji, silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Jangan lupa materi minggu depan kita membahas tentang kesetiaan
pertimbangan kimia. Iya. Dipelajari dulu ya. Iya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi